Selamat pagi. Kita akan melanjutkan diskusi ngobrol tentang hukum tanah. Kemarin sampai tugas-tugas yang diharapkan Anda lakukan. Nah, ada beberapa gambar yang ini bacaan benang atas tengah bawahnya nggak sama jaraknya, tolong dicek lagi. Kita akan lanjut sekarang ke pemetaan topografi. Jadi pemetaan topografi atau pemetaan situasi itu adalah proses pengukuran, pemetaan untuk membuat peta situasi. Ya, nanti akan berkembang juga itu menjadi topografi. Jadi biasanya orang kalau beda tingginya itu tidak diperhatikan, orang menyebutnya peta situasi, dari sebenarnya ketika topografi itu menjadi penting, kontur itu dibuat, itu bisa dibuat sebagai peta, disebut sebagai peta topografi. Nah, yang dipetakan itu adalah posisi koordinat masing-masing titik penting. Apakah dia itu buatan, apakah dia alamiah. Jadi bisa jalan, ketinggian, gedung, ya, yang nanti akan dilengkapi dari data-data posisi dan ketinggian itu menjadi peta situasi, peta topografi. Semuanya tentu dengan perbandingan yang sama, yang tetap. Nah, secara umum ada 3 tahapan. Tahapan pertama ada tahapan mengukur kerangka dasar pemetaan, ya, atau sering orang bahasa gampangnya bikin poligon, ya. Yang berikutnya adalah pengukuran detail, ya, dan berikutnya adalah penggambaran. Nah, kalau 3 itu dilakukan itu akan jadi. Jadi sebenarnya pekerjaan kita itu. Nah, kita akan mulai dengan tahap-tahapan tersebut, tapi tentunya dimulai dengan pemahaman dasar, cerita dasar dulu. Nah, ini bentuk poligon yang lazim, ya. Jadi yang ada di kita atau yang lazim kita buat. Jadi ini ada gambar yang anotasi yang nutupin. Prinsipnya sebelum kita akan membuat poligonnya dulu, kerangka dasarnya. Biasanya dibuat poligon tertutup, ya. Ada 2 poligon tertutup dan terbuka. Nah, poligon lah tempat untuk kita mengambil titik. Dimulai dari poligon pertama, lantas kita buat poligon kedua, poligon ketiga, keempat. Jumlah poligon itu sesuai dengan kebutuhan. Bisa tertutup penuh, bisa ada ikat sambungan yang terbuka. Tapi prinsipnya bahwa semua detail nanti diambil dari titik-titik poligon yang sudah terkontrol, yang sudah terkoreksi. Nah, ini adalah titik awalnya. Di titik ini kita akan menentukan, dari titik ini kita akan menentukan nanti titik-titik berikutnya. Sehingga di titik ini kita perlu
memastikan di setiap titik inilah alat kita dirikan. Jadi kita berulang-ulang mendirikan alatnya. Nah, yang kita susun, kita sesuaikan dengan kondisi lapangan. Nah, dengan demikian nanti data yang nggak boleh lupa tentunya ketika alat dipasang, ketinggian posisi tersebut dikurangi tinggi alat, itu nggak boleh lupa, karena itu nanti menyangkut koreksi. Nah, ketika kita menentukan poligon kedua, maka nanti yang akan diukur dari poligon pertama itu adalah berapa jaraknya yang bisa kita baca dari benang silang atas dan benang silang bawahnya. Lantas berapa sudutnya, ya, asimutnya. Ketika alat dipindah kedua, maka akan kita tentukan jaraknya, kita bisa tentukan sudut dalamnya, dan demikian seterusnya sampai pekerjaan kita selesai. Jadi itu kita lakukan sampai kita kembali ke titik semula dan kita lakukan koreksi. Nah, yang penting adalah kita menghitung nanti berapa sih total sudut dalam. Ya. Ujungnya nanti akan tertutup. Jadi ketika mengukur berapa sudut dalam kedua, sudut dalam ketiga dikurangi dari arah terhadap asimut masing-masing arah poligon. Ya, jadi kalau pertama nih asimutnya ada sudut awal, tarik di sini, nanti ketemu ada arahnya, maka kita bisa hitung sudut dalam. Ini juga demikian, ada asimutnya, ada jaraknya, kita hitung sudut dalam, dan seterusnya. Ini proses hitungannya nanti. Nah, landasan teorinya demikian. Bahwa yang kita ukur itu adalah data yang kita dapatkan, itulah jarak dan sudut. Jadi apakah sudut ini sudut terhadap vertikal ataukah sudut terhadap horizontal. Nah, jadi nanti ketika kita melakukan pengukuran, maka akan ada harga. Ya, jadi kalau ada XYZ gitu, akan ketemu. Ini kita bicara di horizontal, maka setiap titik akan diproyeksikan ke sumbu X dan sumbu Y. Yang kita tahu ini kan yang diukur. Jadi yang diukur adalah jarak titiknya dan asimutnya nanti akan diprediksikan sehingga tertentu titik. Nah, artinya titik koordinat atau harga X itu adalah harga dari nilai X dikurangi posisi A. Y di A. Jadi berapa nilai Y dari titik P dikurangi nilai Y dari titik A. X juga demikian. Jadi ada. Nah, kalau ini berulang dalam jumlah poligon yang banyak lebih dari satu, maka sebenarnya nilai A terhadap P ini kan menjadi, kalau P ini ke poligon ke N, maka ini adalah poligon N-1. Kalau ini poligon N
maka yang di sini adalah poligon N+1. Jadi ini bahasa gampangnya adalah akhirnya adalah ada poligon sesudahnya, ada poligon sebelumnya. Dari titik yang kita ketahui itu kita akan menentukan berapa harga X dan Y, karena kita nggak membuatnya secara grafis ya, tapi semua posisinya akan dihitung berapa nilai X dan Y. Nah, berikutnya adalah bagaimana menentukan asimut awal. Banyak cara yang bisa kita lakukan, tapi pada prinsipnya ya, asimut awal itu di banyak cara ya, tapi yang ideal memang diikat dari titik yang diketahui posisinya. Ya. Nah, tapi untuk kegiatan ini jadi ini bantai yang dipakai untuk KLGB, kuliah lapangan geologi bayat. Maka titik awalnya itu ditentukan dengan GPS gitu. Jadi nanti akan ketemu berapa harga atau posisinya. Ya, resminya nanti kita akan runut dari itu. Nah, posisi titik yang diketahui itu ya, titik ini akan tahu koordinatnya bila harga X dan Y diketahui. Di posisi berikutnya ya tentu menjadi X2 min X1 atau X sudahnya dikurangi sebelumnya. Y juga demikian. Nah, harga XY itu ditentukan dari tadi, Pak, untuk kegiatan kita dengan GPS ini juga ketika kita melakukan praktikal. Nah, bahwa pengukurannya seperti tadi di awal, kita mengukur jarak dan mengukur sudut dalam. Sudut dalam diukur dari asimut, ya kan? Jadi ini besarnya sudut itu dari asimut N-1 poligon sebelumnya, ya. Dikurangi poligon sudahnya. Terdapat 2 kali pembacaan, biasa dan luar biasa. Jadi harga ini dan harga ini ditambahkan dibagi 2, ini menjadi rata-ratanya. Ya, jadi ini 1 kali pembacaan biasa, 1 kali pembacaan luar biasa juga. Nah, pengukuran ini bisa diulang di rata-rata, prinsipnya seperti gitu. Jadi besar sudut dalam, ini bacaan ke belakang biasa, dan ke secara belakang biasa, ke depan secara biasa, nanti ke belakang luar biasa, dan ke depan secara luar biasa di rata-rata. Bacaan piringnya demikian. Kalau, nah, idealnya ini pasti akan sama. Tapi karena boleh jadi akan berbeda dalam beda detik atau beda menit, maka ini perlu besar sudut dalam di masing-masing poligon. Itu. Nah, berikutnya adalah mengukur jarak datar. Jadi kalau poligon itu dari piringan sudut dalamnya. Sudut dalam poligon piringan, kalau jarak datar itu dari bacaan
benang atas, benang bawah, dan benang tengah yang dipungmuli oleh sudutnya. Jadi sudutnya itu boleh horizontal, boleh terukur. Apakah itu heling atau zenith itu tergantung kita bacanya. Nah, ini juga perlu diketahui bedanya zenith dan heling. Nah, kalau penting di ini memastikan, jadi jangan sampai, jadi kalau zenith itu adalah pengukuran arah terhadap sudut zenith vertikalnya. Jadi vertikal itu dijadikan titik nol. Ya. Nah, kalau heling itu horizontalnya itu nol. Nah, kalau demikian heling dan zenith kalau sama itu pada sudut berapa? Kalau sama dia berarti pada sudut 45 derajat, jadi helingnya sama, zenithnya sama. Karena zenith tambah heling itu 90 derajat. Nah, kalau baca sepakat ini helingnya, zenithnya jangan bolak-balik bolak. Ini dibaca apanya? Nah, pastikan ini mana nih yang kita baca. Nah, jarak di sini ada jarak datar yang nantinya terukur itu A itu konstansi pengali alat, nggak ada satuannya. J itu bacaan benang atas dikurangi benang bawahnya. Yang kemarin kalian sudah mencoba, ini belum praktikum ya, tapi kita sudah coba membuat benang atas, benang bawahnya. Jadi berapa bacaan benang bawah dan kalikan helingnya. Jadi ingat yang dibaca heling. Nah, kalau ada sudah sudut dalam, ada jarak, ya, maka sebenarnya posisi titik itu sudah diketahui. Nah, lantas bagaimana menghitung beda tinggi dan dari tinggi titik? Jadi beda tinggi terhadap semula, tinggi titik pada posisi yang sekarang itu. Pada dasarnya banyak cara gitu ya, untuk menghitung beda tinggi. Ya, tapi di dalam kegiatan ini, sekali lagi nih, maaf masih pakai kuliah lapangan diet. Berdasarkan bacaan benang ya, dan sudut tegaknya. Kalau sudut tegaknya dibuat horizontal bisa. Tapi biasanya ngatur horizontalnya itu lebih lama, itu mending kita baca aja. Jadi beda tingginya itu jarak horizontal, tangan heling ditambah tinggi alat dikurangi benang tengah. Nah, kalau horizontal maka tangan hanya itu jadi berapa? Tinggi alat dikurangi benang tengah jadi ininya 0. Jadi kita tinggal ngisi jarak kali tangan. Ini 0 kan karena horizontal. Jadi kita bisa nolkan tangannya atau kita bisa samakan tinggi alatnya dengan benang tengah. Nah, jadi kalau benang tengah itu sama dengan tinggi alat, maka menjadi tidak ada menambah pengurang.
Ini pilihan, tapi kalau kita baca apa adanya, maka akan ketemu beda tingginya itu jarak hari tangan. Nah, berikutnya kalau kita kita akan menghitung azimut antar titik. Jadi antar poligon tentunya di sini ya. Jadi, kita tadi sudah menentukan arah, sudah menentukan tinggi gitu. Nah, sekarang ketika kita membuat poligon berikutnya, ada berapa besar azimutnya. Nah, ini tentu kembali menghitung poligon dari posisi awal ke poligon berikutnya. Ya, jadi kita akan membuat berapa azimut di antar titik, dan biasanya kita akan membuatnya searah jarum jam. Jadi maka yang diukur ada berapa sih besarnya azimut. Kalau ini ada, artinya kita sedang mencari ini berapa azimut dari 2 ke 3. Beda azimut dari poligon sesudahnya dan poligon sebelumnya. Jadi kalau ini ada azimut dari 2 ke 3, itu menjadi azimut ke sebelumnya tambah 180 derajat dikurangi besar pengukuran. Jadi azimut ini itu kan dari azimut semula tambah hasil pengukuran piringan. Jadi ini azimut di setiap perubahan. Nah, pengukuran itu boleh jadi ada 2 kemungkinan. Kalau mutlak betul tidak ada sangat presisi itu, sehingga kesalahannya 0, tapi itu nggak mungkin. Tapi pasti ada kesalahan-kesalahan pengukuran, apakah itu pengukuran koordinat atau pengukuran sudut. Nah, karena itu harus ada koreksi, harus ada perataan. Jadi dengan demikian ada koreksi atau perataan vertikal ya untuk mengkoreksi kesalahan-kesalahan vertikal, dan ada perataan horizontal untuk koreksi-koreksi horizontal. Nah, tadi saya bilang bahwa idealnya ya itu ketika poligon tertutup akan masuk pada ketinggian yang sama. Jadi dari poligon 1, 2, 3, 4, 5, 6 kembali ke 1. Maka harusnya dia akan kembali pada ketinggian yang sama dan kembali pada koordinat yang sama, titik yang sama. Tapi karena ada kesalahan,
maka boleh jadi akan ada total kesamaan sigma H atau nanti sigma horizontalnya atau beda tingginya. Jadi besar kesalahan itulah yang kita koreksi. Nah, kalau terlalu besar, nah ini masalah. Jadi biasanya akan dilakukan pengukuran ulang poligon. Nah, kita mulai dengan perataan tinggi. Jadi kalau gitu perataan tinggi itu kita membagi kesalahan-kesalahan. Yang pertama adalah hitung kesalahan beda tinggi. Ya, jadi totalnya itu berapa nih kesalahannya? Dari poligon 1 ke poligon 2 beda tingginya berapa? Ditambah atau kurang? Poligon 2 ke 3 tambah atau kurang? Sampai ke poligon terakhir itu harus 0. Nah, kalau enggak, itu berarti belum pas. Karena itu masing-masing dimulai dengan koreksi masing-masing beda tinggi. Nah, kalau sudah terkoreksi, maka akan jadi beda tinggi itu di rata-rata dibagi, akan ada besar koreksi. Jadi koreksi beda jumlah kesalahannya berapa, dikoreksi untuk masing-masing beda tinggi, masing-masing beda tinggi setelah itu terkoreksi, dan setelah itu baru ya, masing-masing tinggi itu udah fix. Jadi beda tinggi yang akan digunakan, tinggi yang akan digunakan nanti ada tinggi setelah dikoreksi. Ya. Nah, koreksi atau perataan berikutnya adalah perataan koordinatnya. Ya. Sama syaratnya koordinat sebelum dan sudah pengukuran. Jadi di poligon pertama kita mengukur koordinat kedua, ketiga, keempat, kelima, misalnya 5 poligon. Kembali ke 6 itu sama. Nah, totalnya karena itu poligon tertutup akan 3 karena tertutup ya. Kan semua karena ada berapa? 360. Sama, jadi sudut dalamnya segitiga, sudut dalam segi 4, segi 5, akan jumlah N-2 kali 180. Jadi kalau misalnya segitiga, itu N-nya 3. Maka totalnya 180. Kalau segi 4, poligonnya 4 berarti, maka sudut dalamnya 4 dikurangi 2 kali 180, 300. Kalau poligonnya 3, poligonnya 5, maka 3 kali 180. Itu total sudut dalamnya. Nah, ketika itu dikoreksi, ya, maka kesalahannya totalnya harus 0. Jadi kalau di jumlah nanti tidak N-2 kali 180 derajat, itulah total kesalahan dari sudut dalamnya. Makanya di sini besar kesalahannya itu berapa yang terukur dikalikan. Nah, setelah itu kita melakukan koreksi. Nah, koreksi sudut dalam kita jadikan koordinat kan ada penyimpangan terhadap X, penyimpangan terhadap Y. Ya, jadi ada koreksi sudut dalam, ada akhirnya koreksinya juga terhadap koordinat nilai X dan Y. Seperti di atas, kalau tepat itu koreksinya akan 0.
Tapi karena nggak tepat, maka akan ada muncul. Nah, berikutnya kita melakukan perataan. Jadi melakukan koreksi. Tadi sudah dihitung berapa totalnya, nanti kita hitung koreksi masing-masing sudutnya. Kalau masing-masing sudutnya sudah kita hitung, kita koreksi, sehingga masing-masing sudut akan menjadi terkoreksi. Nah, kalau dengan rumus ini akhirnya sebenarnya dia berapa jumlahnya sudut itu dikurangi dari nilai perataan, nilai koreksinya yang didapatkan di situ. Ya. Tadi kan besar koreksinya ini dibagi berapa jumlah koreksinya untuk masing-masing sudut dalam itu nanti dikoreksi. Nah, jadi masing-masing asimut antar titik itu dikoreksi. Besar sudut pada sudut pertama n 0 sampai ke nx yang ada. Nah, selanjutnya dihitung perubahan masing-masing absis dan ordinatnya, nilai x dan y-nya. Ya, delta x dan delta y-nya. Jadi berapa masing-masing? Setelah itu kita menghitung koreksi dari absis dan koordinatnya. Jadi hal yang nilai koreksinya dari total jumlah di rata-rata nanti di masing-masing koordinat itu ditambahkan. Ya. Sehingga pada masing-masing poligon itu dikoreksi, ditambahkan absis dan koordinat terkoreksinya akan ketemu. Nah, sehingga masing-masing titik setelah ditambah atau dikurangi oleh nilai koreksinya, maka masing-masing koordinat titik itu akan ketemu. Jadi secara sederhananya kita ketahui total koreksinya dulu, lantas di total koreksi itu dibagi nilai koreksi, tambah atau kurang tergantung besar koreksinya terhadap masing-masing poligon. Nah, yang digunakan nantinya adalah poligon yang sudah terkoreksi. Nah, kalau prosesnya itu demikian, itu proses koreksinya. Ini bagaimana pelaksanaannya? Jadi yang kita lakukan adalah pembuatan poligonnya. Jadi ini yang pertama kali adalah menentukan poligon. Pertama di dalam prakteknya kan kita tentukan tempat yang nyaman dan penting sebenarnya. P1 gitu. Lantas tempat poligon sebelum dan sesudahnya. Poligon keduanya itu berarti poligon sesudahnya, atau nanti poligon ke N, itu nanti poligon terakhir yang akan kita pasang. Kalau sudah dilakukan pengukuran terhadap poligon
P2 dan PN, poligon terakhir nanti. Ke depan berarti ke belakang. Tentu ketika mendirikan alat dengan prasyarat yang ada, lantas membuat pengukuran di untuk poligon kedua dan N. Nah, di poligon pertama itu syaratnya itu membuat sumbu satunya vertikal, syarat semuanya piringannya horizontal, jadi semua nipunya di tengah, sumbu satu vertikal dan satu titik terhadap alat ini yang kadang menarik. Kalau sulit suka patoknya yang pindah, itu tapi nggak benar. Nah, nanti ya, kita arahkan teropong ke P1 ke P2 dalam keadaan biasa. Biasa itu berarti ada posisi Miko di dalam teropongnya itu di atas. Jadi ketika luar biasa dibalik. Dan melakukan pengukuran pembacaan undang silang atas tengah bawah. Nah, berikutnya kalau udah dari P2 ke belakang itu dilakukan pembacaan yang luar biasa. Jadi ini kembali diukur. Baca benang atas, benang bawah, dan baca piringan, baca asimut, dan semua data diisikan. Nah, kalau semua data sudah, kita pindah ke poligon kedua. Melakukan pengukuran ke poligon sebelumnya dan ke poligon depan dengan cara yang sama. Terusnya ya, sampai ke titik terakhir. Jadi pengukuran poligon itu dilakukan. Silakan ini juga boleh dipahami dulu mengukur prosedur poligonnya, pindah dari satu titik, baru setelah itu pengukuran itu dilakukan. Ya. Nah, kalau poligon sudah dibuat, kita melakukan pengukuran detail. Jadi kalau poligon dibuat, tentu dihitung, dikoreksinya. Nah, pengukuran detail itu prinsipnya adalah mengukur titik-titik penting yang mau kita datakan dari poligon-poligon terdekat. Nah, titik pentingnya itu bisa penting secara situasi onal, batas jalan, batas sungai, atau dari topografinya, rendahan, tinggian, misalnya tebing sungai dan dasar sungai itu berarti. Nah, pengukuran terhadap titik ya, itu tidak ada batasan sebenarnya berapa, tapi yang perlu ya, itu jangan terbeban ke dalam satu poligon saja. Jadi kita silang ngambil data. Jadi boleh jadi ada overlapping satu zona itu diambil dari poligon 1, tapi juga diambil dari poligon 2, sehingga nanti ketinggiannya itu bisa kita koreksi. Ya. Nah, untuk mempercepat biasanya bisa memilih nggak usah ngitung sudut atau nggak usah ngitung beda tinggi. Tapi kalau mau cepat, gitu. Ini pilihan ya bisa juga siapa saja dibaca benang atas, tengah, bawah dan tinggi. Nanti kita hitung. Nah,
Pengukuran detil seperti tadi, prinsipnya adalah mengukur titik penting. Nah, jadi di titik-titik penting itu rambu ditaruh, karena di titik itu nanti akan terdatakan. Nah, ketika naruh jangan lupa, dan kita mengukur, pemegang rambunya itu juga harus tegak, sehingga benang silang itu vertikal. Betul. Kalau miring nanti pembacaannya jadi nggak jelas. Ya. Jadi rambu itu perlu vertikal. Ini adalah langkah-langkah yang secara berurutan memudahkan kita. Ya. Prinsipnya mengukur dari membacakan data dari satu titik, pindah ke titik lain pada poin-poin itu. Nah, ini lembar datanya nanti kita akan sampaikan lagi. Ini obrolan kita sampai pagi ini, kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ya. Prinsipnya sekarang adalah coba kembali kalian memahami bagaimana membuat poligon, membuat koreksi asimut, membuat koreksi tinggi, dan mengukur detail. Nanti kalau sudah datanya ada, kita akan membuat konturnya. Silakan dicermati bahan tayang yang ada. Moga-moga ini bisa membantu. Sekian, terima kasih. Selamat belajar. Untuk pertemuan ini, tugasnya mencoba mendeskripsikan sendiri bagaimana mengkoreksi poligon, asimut, dan beda tingginya dengan pemahaman yang kalian dapatkan. Ya, jadi mencoba menalarkan ulang dalam sebuah tulisan proses. Jadi menalarkan ulang, menuliskan ulang dengan bahasa kalian masing-masing. Nanti saya akan cek apakah memang prosesnya sudah runtut, logis. Demikian, selamat pagi, selamat belajar. Terima kasih.